Ketika kesetiaan menjadi penghiburan, kita akan membahas seorang wanita yang sangat setia bernama Elizabeth. Kisahnya ada di Lukas 1 ayat 5-25 dan juga ayat 57-66. Saudara, siapakah Elizabeth? Dia mungkin tidak populer seperti Maria ibu Yesus, tapi tahukah Anda? Wow, kisahnya itu begitu kaya, penuh makna, dan ini sangat kita perlu teladani bagi kita perempuan Kristen masa kini. Hidup di masa dulu, kemandulan itu dianggap aib. Namun Lukas mencatat Elizabeth benar di hadapan Allah. Kenapa? Sepertinya Elizabeth punya dosakah sehingga dia harus menanggung aib, tidak punya anak? Padahal dikatakan benar di hadapan Allah. Dia saleh, namun harus tetap mengalami namanya ujian ya. Penantian panjang sekali. Saudara, pernahkah Anda juga merasakan Anda berdoa bertahun-tahun tapi seakan tidak ada jawaban? Pernahkah Anda merasa malu atau tertolak karena keadaan tak kunjung berubah? Elizabeth tahu rasa itu, dan dari sini mari kita belajar dari Elizabeth. Justru dari ketekunan dalam penantian itulah kemuliaan Allah dinyatakan. God is never late, but He is really early. He arrives precisely when He means to. Di sini kita akan belajar 3 hal. Kesetiaan dalam penantian membentuk kedewasaan rohani. Kadang bukan Tuhan terlalu lama dan Dia tidak pernah juga terlalu cepat. Namun bila Dia mengizinkan yang bagi kita terlalu lama, Dia sedang membentuk kedewasaan rohani kita. Lukas 1:6 jelas dikatakan keduanya benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, di sini ada makna teologis yang dalam. Kesetiaan bukan diukur dari seberapa cepat doa kita dijawab, tapi seberapa teguh kita bertahan dalam ketaatan ketika Tuhan belum bertindak. Saudara, seperti pohon zaitun, dia butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Tapi saat dia berbuah, saudara, minyaknya menjadi sumber kehidupan dan pengurapan. Begitu pula kesetiaan Elizabeth. Kita harus tetap setia berdoa meski belum ada jawaban. Tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun ada beban sosial, tekanan sosial, atau usia saudara. Tahukah Anda? Kesetiaan yang bertahan dalam penantian adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar penghiburan ilahi selalu hadir tepat waktu meski tidak sesuai waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kita membaca dari Lukas 1 ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doa yang lama tidak dijawab bukan berarti dilupakan. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah bertindak tepat pada waktunya. Saudara, surat yang dikirim bisa tertunda oleh pos, tapi bukan berarti tidak akan sampai. Doa pun begitu. Tuhan tidak lupa. Dia sedang menyiapkan jawaban terbaik, saudara. Jadi jangan berhenti berharap. Belajar percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, Elizabeth dia tidak hanya setia, dan Tuhan akhirnya menjawab pada saat yang paling mulia. Pesan yang ketiga, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat seseorang yang terlihat tidak berdaya. Bila kita membaca dari Lukas 1 ayat 25 sampai dengan 24-25, saudara, di sini kita tahu ini adalah perbuatan Tuhan bagiku, kata Elizabeth, dia menghapus aibku. Jadi Allah seringkali justru memakai orang-orang yang dianggap kecil, tidak layak, tak mungkin untuk menyatakan karya besarnya. Seperti bunga edelweiss yang hanya tumbuh di tempat paling dingin dan tinggi. Keindahan panggilan kita sering lahir dari tempat yang tampak tak mungkin, saudara. Percayalah bahwa setiap perempuan punya bagian dalam rencana besar Allah. Jangan biarkan status, usia, atau ketidakmampuan menghalangi iman kita.
Di balik rapuhnya tubuh Elizabeth, tersembunyi rahim yang menyimpan nabi besar. Dari sini kita tahu dari kisah Elizabeth ini mengajarkan kita pentingnya kesetiaan dalam penantian, yang inilah yang akan membawa kedewasaan iman. Kedua, Tuhan pasti menjawab doa pada waktunya yang paling tepat, waktu yang mulia. Dan yang ketiga, Tuhan memakai siapa saja yang bersedia, yang mau, bukan yang mampu. Dan terutama mereka yang seringkali dianggap lemah oleh dunia ini. Tahukah Anda, kesetiaan yang tersembunyi akan dihormati surga. Penundaan bukanlah penolakan, itu persiapan. Allah menghormati mereka yang tetap setia dalam sunyi. Pelayananmu akan dipakai Tuhan. Yang mungkin banyak proses, tapi tetaplah berdiri teguh bagi siapapun yang ingin dipulihkan dan diutus. Tuhan berkata, saudara, aku akan membuat rahim rohanimu berbuah di musim yang tampaknya telah lewat. Seperti aku menghormati Elizabeth dalam kesetiaannya, aku akan menghormatimu dalam ketekunan dan kerendahan hatimu. Suaramu akan membuka jalan bagi generasi baru perempuan yang dipenuhi rohku. Di tengah penantian dan proses, aku membentukmu menjadi wadah penghiburan ilahi bagi banyak perempuan. Yang kau lahirkan bukan hanya pelayanan, tapi nubuatan bagi zaman ini. Musimmu adalah musim Tuhan, bukan musim manusia. Elizabeth dianggap telah lewat musimnya. Namun, justru disitulah Tuhan datang menghapus celah dan memperdengarkan suara nubuat dari rahim yang lama menanti. Banyak orang menilai waktu mereka dari usia, status, atau pengakuan publik. Tapi Tuhan menulis sejarahnya, saudara, melalui wanita yang berani menunggu dalam kesetiaan, seperti Anda dan saya. Penantian bukan kelemahan, itu altar kudus yang sedang Tuhan perciki api kemuliaan. Panggilanmu bukan hanya membesarkan anak, tetapi mengandung nubuatan. Yohanes bukan sekedar anak, dia suara di padang gurun, pembuka jalan Mesias. Siapapun Anda yang saat ini, pelayanan yang Anda buat bukan sekedar program pelayanan, tapi suara kenabian bagi generasi, terutama saat ini perempuan. Suara yang membalikkan hati perempuan dari rasa malu menjadi harapan, dari trauma menjadi otoritas rohani. Kesunyianmu selama ini bukan penolakan, tapi persiapan. Elizabeth tersembunyi 5 bulan bukan karena ditolak, tapi disisihkan untuk penyataan kemuliaan Tuhan. Mungkin masa-masa tidak terlihat olehmu, ketika pelayanan terasa sendiri, pengakuan belum datang, doa belum dijawab. Itulah masa Tuhan menuliskan pewahyuan terdalam dalam rahim rohanimu. Masa itulah yang kini menjadi dasar yang kuat bagi pelayananmu. Jadilah seperti Elizabeth bagi generasi Maria, bukan sekedar mentor, tapi peneguh iman siapapun yang sedang mengandung panggilan. Bukalah tempat kudus untuk suara kenabian perempuan. Empower Woman ini bukan hanya tempat belajar, saudara, tapi altar kelahiran suara kenabian dari perempuan yang biasa dijamah Tuhan. Tegakkan pelayanan yang menghapus celah. Seperti Elizabeth berkata, Tuhan telah memperhatikan aku dan menghapus aibku di depan orang. Demikian juga pelayanan Anda akan menjadi tangan Tuhan yang menghapus celah perempuan dari luka, trauma, penolakan, hingga stigma. Yang dianggap mandul oleh dunia sedang mengandung nubuatan Tuhan. Penantian bukan diam, itu altar bagi kelahiran kemuliaan. Dihormati dalam penantian, dilahirkan untuk membuka jalan. Anda adalah Elizabeth yang setia dalam kesunyian, tulus dalam pengabdian, dipilih melahirkan suara kenabian. Tuhan telah memperhitungkan setiap air mata dan keheninganmu sebagai benih nubuatan.
Saatnya buah dari penantianmu akan dinyatakan, bukan hanya sebagai anak rohani, tapi